Halo semuanya, saya Aisyah Balkistiawan Putri, absen 2 dari kelas 11-7, ingin menceritakan tentang kronologi peristiwa 10 November 1945. Kejadian itu dimulai ketika setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Seluruh rakyat Indonesia bergembira. Mereka merasa bebas setelah ratusan tahun dijajah. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di berbagai daerah, terutama di Surabaya, muncul ancaman baru dari pihak sekutu dan Belanda yang ingin kembali berkuasa. Lalu pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka datang dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Akan tetapi, di antara mereka juga ikut pasukan Netherlands Indische Civil Administration atau NICA yang jelas ingin menguasai Indonesia kembali. Hal ini membuat rakyat Surabaya marah dan curiga. Mereka yakin kedatangan sekutu hanyalah kedok untuk menegakkan kembali penjajahan. Ketegangan pun semakin meningkat. Puncaknya terjadi pada tanggal 19 September 1945 saat sekelompok orang Belanda menaikkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato, sekarang disebut Hotel Majapahit. Tindakan itu dianggap sebagai penghinaan terhadap kemerdekaan Indonesia. Para pemuda Surabaya langsung menyerbu hotel itu. Mereka memajang tiang bendera dan merobek bagian biru sehingga hanya tersisa warna merah putih, lambang kemerdekaan yang mereka cintai. Kejadian itu menjadi simbol keberanian dan tekad rakyat Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Beberapa minggu kemudian, pasukan Inggris di bawah Malabi meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjata mereka. Permintaan itu ditolak mentah-mentah. Ketegangan berubah menjadi pertempuran besar pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu, Brigadir Jenderal Malabi tewas ketika mobil yang ditumpanginya meledak sekitar Jembatan Merah. Peristiwa ini membuat pihak Inggris marah besar. Sebagai balasan, sekutu mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945. Rakyat Surabaya harus menyerahkan semua senjata paling lambat pukul 6 sore atau kota akan diserang habis-habisan. Namun, rakyat menolak tunduk. Mereka memilih bertahan dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Pagi hari 10 November 1945, Surabaya diguncang oleh serangan besar-besaran. Pesawat tempur Inggris menjatuhkan bom dari udara. Meriam dari kapal perang menembaki kota, dan ribuan tentara bersenjata lengkap menyerbu dari berbagai arah. Namun, rakyat Surabaya tidak gentar. Dengan senjata seadanya, bambu runcing, granat rakitan, dan semangat juang, mereka melawan dengan gagah berani. Dari radio, suara lantang Bung Tomo membakar semangat perjuangan rakyat. Teriakan beliau menggema di seluruh penjuru kota. Pemuda, ibu rumah tangga, pelajar, dan seluruh masyarakat Indonesia ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu. Penuh pengorbanan. Ribuan rakyat gugur. Namun, semangat juang mereka tidak pernah padam. Akhirnya, meski Surabaya luluh lantang dan banyak pejuang gugur, semangat mereka menjadi api perjuangan yang membara di seluruh Indonesia. Pertempuran ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia lebih memilih mati daripada dijajah kembali. Karena keberanian dan pengorbanan yang luar biasa itu, tanggal 10 November 1945 dikenal sebagai Hari Pahlawan atau hari untuk menghormati semangat dan jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia. Sekian kronologi peristiwa 10 November 1945. Saya pamit undur diri. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka.
Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebayang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!